Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini edisi mudik ya. Dan aku akan tur halaman atau tur kebun di halaman rumah orang tuaku. Ini banyak banget tanaman hiasnya. Nanti akan kita bahas satu persatu beserta tipsnya. Hampir semua tanaman hias di sini tumbuh dengan subur ya. Walaupun di sini adalah dataran rendah. Ada tipsnya kenapa bisa tumbuh subur walaupun di sini cuacanya panas adalah di sini ya. Karena di tengah sini ada pohon asem. Jadi pohon asem ini membuat suhu di bawahnya jadi sejuk sehingga tanaman-tanaman hias bisa tumbuh dengan baik. Langsung aja kita tur kebun ya. Ini di bawah pohon asem ada anthurium atau biasa disebut dengan kuping gajah. Ini subur banget ya, bener-bener daunnya itu mulus-mulus. Aku aja yang tinggal di Bandung, seringkali daunnya itu gosong-gosong dan grepes. Di sini, walaupun dataran rendah, justru anthuriumnya itu bisa tumbuh dengan baik kan? Keren banget. Karena di sini mungkin cukup cahaya ya, cukup terang tapi juga sejuk. Karena di bawah pohon asem tadi. Dan di satu pot ini juga ada ini. Yang gak kalah cantiknya ya, daunnya itu seperti velvet. Ini adalah Alocasia frydek. Alocasia frydek ini juga tidak menyukai yang terlalu panas gitu ya. Makanya aku juga kaget, ternyata di sini bisa tumbuh dengan baik loh. Dan bahkan kata ibuku ini sudah beranak pinak cukup banyak. Nah, ini sebelum kita ke sana, di sana ada anggrek-anggrek. Ini aku mau kasih unjuk dulu kuping gajahnya. Kalau ini jenisnya yang daunnya besar ya, daunnya besar. Nah ini tuh dia lagi keluar daun baru. Ini cantik banget. Tuh daunnya ini ya cenderung mulus. Tuh jadi mungkin tipsnya untuk menanam anthurium bisa di tempat yang teduh seperti di bawah pohon. Lalu di batang pohon asemnya ini ditempelin anggrek. Ini anggrek cantik banget ya, warnanya kuning, kuningnya tuh nggak norak ya, kuning soft tapi juga cerah banget. Dan ada warna pink di tengahnya. Tuh cantik banget. Ini anggreknya, ini akarnya ya, ditempel di batang pohon asem. Nah sedikit tips dari ibuku supaya anggrek itu bisa berbunga dengan baik, itu dikasih pupuk kulit ini ya, kulit kentang. Jadi biasanya kulit kentang, nah ini ada kulit kentangnya. Kulit kentangnya itu ditaruh di dekat bagian akar anggrek. Tuh ya. Nah, ini katanya bisa bikin anggrek berbunga dengan baik. Tuh, cantik banget ya. Dan aku juga baru tahu kalau tanaman anggrek ini ternyata bunganya itu kuat. Sekalinya dia berbunga, ini tahan bisa sampai berminggu-minggu. Bagi yang sudah hobi anggrek, apakah itu benar? Coba tolong di-share di kolom komentar. Selain anggrek, di sini juga ada Platycerium atau tanduk rusa ya yang nempel di batang. Ini jenisnya Platycerium wilinski. Platycerium wilinski ini adalah jenis Platycerium atau tanduk rusa yang paling murah dan juga asli Indonesia ya. Jadi banyak yang jual. Tuh tumbuhnya juga mudah ya. Tuh cantik banget loh. Gak kalah sama yang import-import ya. Yang lokal juga bagus. Lalu ini aku yang kasih bibitnya ya. Dari Bandung. Ternyata juga bisa tumbuh dengan baik di sini. Ini adalah Syngonium pink. Tuh cantik banget ya. Nah cuma ini Syngonium pink itu kekurangannya, ketika dia semakin besar itu warna pinknya akan semakin memudar. Cantik banget. Kalau yang merambat ini adalah tanaman cincau rambat ya. Lalu tanaman hias yang di sini. Nah, ini adalah berbagai macam jenis anggrek. Ini ya, anggrek favorit ibuku. Dari yang mulai bunganya kecil seperti ini. Daunnya juga kecil, aku nggak tahu ini jenisnya apa. Sampai anggrek yang warnanya ungu putih seperti ini, cantik banget. Dan yang ini lagi keluar bunganya.
Biasanya disebutnya kenop ya. Tuh, bunganya juga lihat. Calon bunganya banyak ya. Ini kebayang kalau mekar cantik banget. Bunganya warna burgundi. Masya Allah, cantik banget bunganya warna burgundi. Tuh, ya. Dan ini ditanamnya ditempel di batang kayu ya, ditempel di batang kayu. Lalu ini menggunakan sabut kelapa yang sudah dikasih kawat. Ini banyak yang jual ya di marketplace. Dan ini cuma diikat aja pakai tali goni. Dan ternyata cantik juga. Tuh, buat yang suka anggrek mungkin bisa coba cara ini untuk mempercantik tanaman anggreknya. Di bawah anggrek ini ada tanaman khas ya, tanaman jadul, tanaman hias jadul. Ada yang tahu ini ID-nya apa? Ini sepertinya yang jenis variegata ya. Ini tuh gampang banget. Caranya tinggal dipotek. Kalau mau diperbanyak ya, tinggal dipotek seperti ini. Terus ditancap, ini pasti tumbuh. Dan ini juga tahan banting. Kuat segala cuaca. Nah, sebelum kita ke sana, itu tanaman hias kesayangan semua yang sebelah sana. Kita ke sini dulu. Ini juga salah satu ikonik tanaman hias jadul yang sangat populer ya. Ini Anthurium gelombang cinta. Gede banget. Sampai ada anaknya tuh di bawah. Tuh, ya anaknya. Ini juga termasuk ini ya, tanaman hias yang tahan banting, kuat segala cuaca. Lalu ini ada ini Wijaya Kusuma keris. Jadi daunnya itu dia mirip keris, tapi sedikit informasi aja. Kalau Wijaya Kusuma keris ini berbunganya itu lama banget ya, bisa sampai tahunan baru keluar bunganya gitu. Jadi beda dengan Wijaya Kusuma yang biasa. Tapi walaupun berbunganya lama, kita menikmati keindahan daunnya aja sudah cukup nih, karena dia cantik banget kan. Tuh, ditambah lagi dia nggak perlu sering-sering disiram aja, dia udah oke. Lalu ini ada tanaman mewah. Tanaman mewah ini aku bawa dari Bandung ya, dan ternyata bisa tumbuh baik dengan di sini. Ini adalah Zamia kulkas variegata. Tuh, dia variegatanya kuning. Cantik banget ya. Tuh. Tuh, variegatanya keluar. Zamia kulkas variegata ini juga tidak perlu sering-sering disiram. Tidak perlu juga perawatan yang aneh-aneh ya. Dia termasuk tahan banting. Bahkan di sini itu dia kalau pagi kena sinar matahari ya. Karena dia tidak tertutup dengan pohon asem. Tuh, ada celahnya kan di atas. Nah, ini udah waktunya dipecah pot. Cantik banget. Ini favorit nih, bisa jadi tanaman indoor juga. Zamia kulkas ini. Lanjut ke sini. Nah, ini rimbun-rimbun banget ya. Akan aku kasih tahu ID-nya satu-satu dari sini dulu. Yang ini adalah Criminal variegata. Kalau aku salah mohon dibenarkan. Jadi dia ada putihnya nih. Ini juga salah satu tanaman hias yang tidak perlu perawatan aneh-aneh. Mau kena panas, kena hujan, musim panas, musim hujan, dia kuat banget ya. Dan dia teksturnya ini kaku, mirip plastik ya. Tuh, mirip plastik banget, cantik banget. Tuh ya, kalau dirapihin lagi, dipakein pot yang lebih bagus, dia pasti akan kelihatan lebih mewah ya. Nah, lalu di sampingnya ini adalah Alocasia frydek lagi. Cantik banget ya. Ini tulang daunnya. Ini menyala ya tulang daunnya ya. Daunnya juga velvety. Ini juga cocok banget sih buat anak muda. Tuh, karena tampilannya sangat elegan sekali ya. Tuh, cantik banget. Nah, kalau yang ini pasti udah pada tahu, ini adalah Philodendron burlemax. Dengan ciri khas daun yang mengkilap. Daunnya mengkilap. Tuh, jadi mirip plastik ya. Ini juga salah satu jenis pilo yang gampang banget dirawat. Nah, di bawahnya pilo, ini ada Anthurium kuping gajah.
Banyak banget nih. Tuh. Dari satu pot ini dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Sampingnya Burlemax, ini ada Wijaya Kusuma. Ini jenisnya Wijaya Kusuma yang biasa. Ya, ini tinggal dipupukin aja nih. Pasti nanti dia bisa berbunga. Karena ini udah keluar juga nih calon bunganya nih. 1, 2, ya 3. Ini banyak banget ya. Nah, kalau Wijaya Kusuma aku saraninnya itu harus justru kena sinar matahari sepanjang hari, karena dia ini masih satu keluarga dengan kaktus. Jadi kalau mau dia berbunga itu harus cukup sinar matahari. Dan jenis Wijaya Kusuma yang ini itu bunganya putih dan juga wangi ya. Jenis karakteristik daunnya juga kecil-kecil, jadi cocok banget untuk disimpan di pot. Selanjutnya ini gak kalah cantik ya. Ini Philodendron Burlemax tapi yang variegata. Jadi dia ada coraknya nih, coraknya kuning warnanya. Tuh. Dia sama juga. Kalau untuk Philodendron Burlemax itu jangan terkena sinar matahari terlalu banyak karena dia gampang gosong. Nah, tuh cantik banget kan detail daunnya. Lanjut ya, di sampingnya ini ada Aglonema sejuta umat ya. Nih, aglo jenis apa aku kurang paham. Yang jenis batangnya putih, ini cepet banget merimbunnya. Lalu ini nih, Anthurium kuping gajahnya ditaruh di pot seperti ini, lucu banget. Tuh. Tinggal diganti potnya, ini bisa dijadiin hampers karena cantik banget ya. Lalu ini masih Alocasia Frydek. Tuh ya, ini daunnya lebih jumbo nih yang di sini. Tuh, cantik banget. Ya, cantik banget. Lalu ini ada nih yang rimbun banget. Mirip plastik juga. Ini adalah Dracena. Kalau aku salah mohon dibenerin ya. Ini Dracena yang jenisnya variegata. Cantik banget ya, variegatanya itu kuning. Tapi lama kelamaan dia jadi putih. Tuh ya, ini dia ditanam di pot seperti ini. Dia juga termasuk salah satu tanaman hias yang tahan banting. Dan ini mirip plastik ya. Tuh, mirip plastik banget. Ya, daunnya tuh glowing alami, mengkilap alami, dan agak sedikit kaku. Teksturnya mirip banget sama plastik. Cantik banget. Lalu ini tanaman hias jadul sejuta umat ya. Ini sirih gading. Sirih gadingnya rimbun banget. Tuh, ini dipakein turus yang melingkar. Dipakein turus yang melingkar, ini makin cakep ya. Tuh. Jadi kelihatannya rimbun dan rapih. Ini bisa banget nih dijadiin inspirasi ya. Kalau yang punya tanaman sirih gading dibuat seperti ini. Kalau yang ini sepertinya anggrek ya. Aku nggak tahu ini anggrek jenis apa, tapi ini rimbun banget daunnya, tapi belum ada bunganya. Lalu kalau yang ini juga salah satu tanaman hias yang mirip banget sama plastik ya. Ini tuh Dischidia Cascade Variegata. Ini cantik banget ya. Tuh, tekstur daunnya itu tebel-tebel, kaku, mengkilap, persis plastik ya. Tuh, cantik banget. Nih ya, buat yang kaula muda cocok banget nih. Ini juga bisa disimpan di indoor plant atau ditaruh di dalam ruangan. Yang penting Dischidia ini harus kena sinar ya, baik langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya masih ada halaman di depan dan juga masih banyak tanaman yang belum kita review ya sampai ke belakang sana. Cuma mungkin videonya nanti lagi akan aku buat ya, karena kalau dibuat semua mungkin durasinya nanti akan terlalu panjang kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video kali ini ya. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Dan selamat mudik di kampung halaman bagi yang sedang mudik. Happy gardening. Wassalamualaikum.